Kita langsung saja sambut pembicara kita pada pagi hari ini, Uncle Joe. Selamat pagi Uncle Joe, selamat bergabung dengan SMA Karangturi. Baik, terima kasih Miss Rosi, Mr. Kumaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang penting salam sehat. Yang terhormat Dr. Susena MPD, Kepala Sekolah SMA Karangturi, para wakil kepala sekolah, komite sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun yang tercinta adik-adik sekalian, biasa saya sapa adalah teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, host Pak Mr. Kumaidi dan Ibu Rosi, boleh nggak kita 5 menit untuk doa? Oke. Boleh Uncle Joe, boleh. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, hari ini breakfast talking, breakfast meeting, 1 hour with Uncle Joe, 1.5 hour with Uncle Joe. Oke, izin saya sharing dulu mengenai topik kita hari ini. Senang sekali teman-teman bisa berkumpul bisa breakfast meeting Di bisnis itu biasa banget breakfast meeting mengenai youth business amidst pandemic Dan ini first time for me to join with you in your webinar. Usually kita dengan berbagai sekolah kita juga sering sharing dan ini merupakan kesempatan bagi saya bagi aku untuk bisa sharing. Teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tetapi ini bukan hanya sekedar perkenalan. Saya mau coba sharing mengenai philosophy of business karena kita akan bahas hari ini mengenai bisnis apa bedanya bisnis dan entrepreneur dan sebagainya. Jadi tolong ambil catatan Anda kertas Anda, bolpen siapkan your breakfast Kemudian kita akan mulai dengan siapa pembicara kali ini. Nama saya Yosep MJ Renwarin. Kalau Renwarin itu marga dari Maluku Tenggara. Ketika itu Papi, karena Maluku Tenggara itu daerahnya daerah sangat miskin, daerah yang terluar, masuk daerah 3T, sehingga harus datang ke Manado untuk belajar, karena dulu pendidikan itu adanya di Pulau Jawa, kalaupun di luar Jawa itu hanya terpusat di Ujung Pandang, di Makassar ataupun di Manado. Kemudian menikahlah dengan seorang ibu, seorang wanita dari Minahasa, dan karir dua-duanya adalah guru, guru kampung, guru SD. Nah, saya punya foto teman-teman, ini foto tahun 2007. Tahun 2007 ketika aku masih aktif sebagai pegawai. Keren tuh pakai jas, pakai dasi. Wow, itu akhir dari satu karir saya di dunia kerja. Nah, kami 8 bersaudara. Kami 8 bersaudara, 5 laki-laki, 3 wanita. Bisa kebayang guru SMP, mami guru SMP, papi guru SMA, itu bisa menghidupi 8 anak. 8 anak dengan kondisi beras 10 kilo karena pegawai negeri, 20 kilo harus menghidupi anak-anak yang pria tahu sendiri kalau zaman masih muda, pasti makannya dan sebagainya pasti butuh effort yang tinggi. Nah, aku lahir di Manado tahun 68. Kenapa selalu starting point dari 68? Means sekarang usiaku 53 tahun. Saya mau challenge teman-teman, teman-teman SMA. Ketika Anda 53 tahun, Anda jadi apa? Itu key point-nya, yang paling penting.
Ada teman saya, dia pengusaha, nanti saya akan kasih tahu ya bagaimana sekarang bisnisnya itu startup bisnis yang sangat growth ya, yang sangat growth. Artinya apa? Sahamnya itu paling tinggi. Selalu dia bilang bahwa Joe, if you are in 50, ya ketika Anda memasuki usia 50 tahun dan you are still employee, something wrong with you ketika waktu Anda masih muda. Nah ini teman-teman, jadi poinnya adalah ketika Anda usia 50 tahun dan Anda masih bekerja, itu sesuatu, ada sesuatu ketika Anda masih muda. Ya. Dulu istilah orang life begin at 40. Tapi dia bilang sekarang at 50 kamu jadi apa? Ya. Nah, kalau masih bekerja terus berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki ketika masa muda. Nah, teman-teman, waktu itu Mami dan Papi itu hanya bisa menyekolahkan sampai dengan SMA. Itu pun kami harus masuk SMA yang murah meriah. Ya, namanya SMA Negeri. Aku diterima di SMA Negeri 1 Manado. Nah, bagaimana dengan kuliah? Ya, siapa sih nggak mau kuliah? Pasti orang pingin kuliah. Oke. Akhirnya saya pilih kampus di Manado. Ya, mungkin teman-teman tahu pun, kalaupun nggak tahu ya nggak apa-apa ya, Universitas Samratulangi Manado itu udah the best kampus di Manado. Poin yang pertama adalah saya pingin kuliah, ya. Jadi ketika berbisnis teman-teman harus memiliki dream, harus memiliki keinginan, ya, dan jangan takut, ya, milikilah keinginan yang tinggi. Hey. Apa poin dari kuliah ini? Satu, waktu aku kuliah, ya mata kuliah manajemen pemasaran aku lulus A. Mata kuliah SDM aku lulus A. Mata kuliah operational management aku lulus A. Yang lulus yang sangat suffer itu di mata kuliah financial management. Itu dulu 3 materi. Nah, aku coba memberanikan diri untuk masuk ke jurusan keuangan. Ya, karena apa? Karena bagi aku kok susah banget nih pelajaran nih. Ya, thanks God itu mengulang 2 kali. Ya, lulus her. Tapi bagi aku harus kuasai ini. Ya, sehingga aku bisa lulus ya untuk lulus sarjana spesialisasi manajemen keuangan. Poin yang mau diambil di sini adalah ketika itu aku bisa lulus dengan indeks prestasi 3,0. Ya, zaman dulu 3,0 mungkin Pak Susena juga pernah mengalami. 3,0 itu udah bagus banget. Ya, dibandingkan dengan, jadi gini, kalau mau jadi dosen di zaman saya, di zaman aku itu 2,7 indeks prestasi kumulatif. Ya. Kalaupun menjadi pegawai negeri itu 2,5. Sehingga 3 ke atas itu mahasiswa berprestasi. Nah, apa kata kuncinya? Karena waktu itu dapat indeks prestasi 3,0, kemudian aktif di organisasi sebagai ketua senat. Zaman dulu tuh masih dikenal istilah senat. Kemudian berubah jadi badan eksekutif mahasiswa. Dapatlah jatah untuk beasiswa. Oke, zaman dulu ada beasiswa Super Semar, ada beasiswa juga untuk Super Semar. Ada juga beasiswa dari swasta, namanya Dharma Bakti. Nah, dulu uang sekolah itu per 6 bulan itu Rp25.000. Beasiswa yang saya dapat itu Rp40.000 kalau Super Semar, Rp60.000 kalau Yayasan Astra. Waktu itu saya pilihnya Astra. Artinya apa? Saya udah nggak ada masalah dengan uang SPP. Nah, poin di sini mau diambil adalah poin nomor 2, tolong dicatat. Dalam berbisnis, usahakan orang yang bayar, bukan ambil dari kantong pribadi. Sampai sini jelas, teman-teman? Jadi, ketika S1, saya dapat beasiswa Rp60.000 per bulan, padahal bayar SPP-nya adalah Rp25.000 per 6 bulan. Kemudian, balik lagi, filosofi bisnis harus punya dream. Setelah lulus, saya datang untuk mengadu nasib di Jakarta. Ya. Di Jakarta, thanks God,
saya bisa menyisihkan uang saya untuk melanjutkan studi di program Magister Management Universitas Katolik Atmajaya yang notabene samping kantorku di Sudirman, Jalan Sudirman. Nah, poin berikut adalah ketika teman-teman ya kuliah master nanti ya, usahakan tidak lagi minta uang dari orang tua. Ya, Anda udah harus mulai memikirkan. Waktu itu saya udah nikah, punya anak, tapi masih bisa menyisihkan untuk sekolah lagi. Karena itu dibutuhkan. Apalagi sih, pendidikan apalagi yang paling tinggi? Nah, pendidikan yang paling tinggi adalah doktor. Seperti Pak Susena, kepala sekolah. Saya pun bisa doktor. Nah, poin tadi adalah, apakah Uncle Joe bayar? Enggak. Doktor itu dibayar full oleh Calbis Institute. Ya, sama dengan filosofi bisnis. Kalau bisa, full financing itu dari orang lain, dari partner Anda, bukan dari Anda. Nah, teman-teman, filosofi berikut adalah when you are in business, you should focus. Ketika belajar dari pendidikan ini, dalam bisnis harus growth. Jadi ketika Anda diminta untuk memegang unit bisnis ataupun menjalankan satu bisnis, yakinkan bahwa bisnis Anda itu harus grow. Ya, harus bertumbuh. Jadi tadi, satu, bisnis usahakan modal dari orang lain. Usahakan nggak pakai modal. Yang kedua, harus punya dream. Yang ketiga, apa lagi? Harus memiliki semangat growth. Ya. Konsisten, ya. Dan paling penting adalah time limited. Itu yang saya perkenalkan. Saya sekarang 53 tahun. Artinya apa? Jangan boros dengan umur. Oke. Apa sih mimpi? Mimpi anak muda? Ya, kalau bisa kuliah di luar negeri. Betul? Nah, akhirnya saya bisa juga merealisasikan dream saya. Ya, saya dapat kesempatan untuk menyelesaikan Master of Business Administration di EAM, Makati, Filipina. Balik lagi filosofi, apakah Uncle Joe bayar? Tidak. Yang bayar adalah Mr. Khairul Tanjung, the owner of CT Corporation. Dia punya perusahaan Trans TV, Trans 7, ya, Bank Mega dan sebagainya. Waktu itu 20 orang dari kami itu dikirim untuk belajar di sini. Jadi teman-teman kalau menjadi direktur Astra, direktur perusahaan-perusahaan besar, itu wajib sekolah MBA dan MBA yang represent untuk Asia itu adalah AIM, Asian Institute of Management. Itu the Harvard Business School of Asia with ini yang paling penting, AACSB, Academic Accreditation School of Business Administration, ya, bisnis. Ini mengenai filosofi, sehingga Uncle Joe layak disebut dosen, ya, karena dari sisi background memenuhi kriteria untuk menjadi dosen. Bagaimana dengan karir? Teman-teman, I challenge you, all of you in this room, ya, ada sekitar berapa nih? 669, ya. Sekarang usia teman-teman mungkin di antara kisaran 15 sampai 17 tahun. Oke. Saya challenge, at least follow me or beyond on me. Ya. Ketika 10 tahun kemudian Anda jadi apa? Nah, silakan Anda kontak. Saya mau kasih contoh. 10 tahun kemudian, ya, means usia 28 tahun jadi apa? Teman-teman, saya datang ke Jakarta mengadu nasib. 28 tahun kemudian saya menjadi pimpinan cabang Danamon. Tahu dong, itu bank besar, ya, bank 10 besar. Saya menjadi branch manager Danamon. Filosofi yang sama itu saya gunakan di dunia kerja. Ya. Ini how to understand the business. Business itu think growth. Business itu think effort. Business itu think sacrifice. Business itu things success, success and success. Nah, berikut, jangan boros dengan umur.
pada usia 30 tahun saya menjadi area manager. Ya. Kalau Danamon dulu mobil dinasnya Soluna, area manager mobil dinasnya Camry, ya. Kemudian apalagi before 40 saya menjadi kepala divisi, ya, di Bakri Group, PT Proses Bangun Persada itu project management company. Jadi kalau bangun tol ada namanya construction company. Nah, itu harus diawasi oleh perusahaan project management. Nah, saya di sini sebagai kepala divisi. Salah satu proyek yang sukses itu ketika kita bangun tol Cipularang. Ya, saya sebagai project director di situ. Kemudian apa lagi? Apa sih pangkat tertinggi di perusahaan? Director. Yes, saya pernah menjadi direktur. Java Energy Semesta ini adalah perusahaan gas terbesar di Gresik, di Indonesia. Ya, 3 MMS SCFD. Ini perusahaan oil and gas. Makin Group itu Matahari Kauripan itu anak perusahaan dari Gudang Garam. Ya, saya pernah di situ. Nah, life begin at 40. Life begin at 40 artinya setelah itu jadi apa? Nah, setelah itu thanks God, kalau BFC khas ini punyanya Java Comfit. Ya, jadi ini saingan untuk, kalau teman-teman saya nggak tahu apa di Semarang ada, kalau di Jakarta terkenal ayam gerobak itu namanya ayam goreng Sabana. Dan itu banyak banget di mana-mana. Nah, salah satunya adalah ini BFC Khas. Berikut, mulailah saya bangun beberapa perusahaan. Ya, nanti kalau tanya kok bisa banyak nih perusahaan, ini salah satu strategi. Ya, salah satu strategi. Nanti di akhir aku akan sharing kenapa kita harus buka nih perusahaan ini. Ya, Paradigm, Permata Insan, Toyo Pack Movers dan sebagainya. Ya, kalau TP Unsur itu transporter. Kemudian Surya Anugrah Bersinar, Solusi Makmur Gemilang, Permata Insan Madani itu untuk outsourcing company. Paradigm Sisi pun itu joint partnership. Nah, ini filosofi dari bisnis. Bisnis harus growth, bisnis harus punya dream. Kalau bisa orang yang bayar, ya jangan dari kantong sendiri. Bisnis harus konsisten, ya, dan jangan boros dengan umur. Artinya faster and faster. Ya, kalau sekarang Anda punya 1 cabang, besok Anda harus buka 2 cabang. Oke, kalau bisa sekaligus buka 5 cabang. That's what we call business. Sebagai dosen, teman-teman, ini yang sebenarnya yang diminta, ya. Dosen itu disebut profesional, ya, bukan karena berapa banyak dia ngajar, enggak, ya. Saya ngajar cuma cukup 1 kelas. Tapi yang dinilai dari seorang dosen itu adalah seberapa Anda dihargai untuk menjadi pembicara di pertemuan academic forum and meeting, ya, untuk sesama dosen. Jadi disinilah kami mempublikasikan apa hasil-hasil penelitian kita. Itu yang diminta oleh Mas Menteri, ya, sekarang Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi layak disebut dosen karena secara konsisten itu selalu menghadiri academic forum and meeting. Dan bukan hanya menghadiri, tapi menjadi panelis ataupun keynote speaker atau invited speaker, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya memutuskan menjadi dosen itu 10 tahun yang lalu. Itu adalah merupakan pension plan bagi aku pribadi. Ya, karena saya mempersiapkan untuk masa pensiun nanti, masa tua. Ya, kalau misalnya supaya pikiran saya masih tetap diasah terus, ya, masih tetap energi masih ada karena selalu meneliti, mempublikasi, men-sharing, ya, mengajar dan sebagainya. Ini terakhir 2019 karena 2020 pandemi COVID nggak bisa kemana-mana. Ada juga tapi lewat Zoom. Saya juga aktif tulis di jurnal-jurnal internasional karena ini kewajiban dosen untuk tridharma perguruan tinggi. Dan juga reviewer untuk jurnal terakreditasi yang bagus milik Taruman Negara. Saya reviewer untuk bidang strategic and financial. Nah, hari ini masih tetap jabatan sebagai Director of Corporate Collaboration di Kalbis, fokus ngajar di International Business and Business Strategy. Saya adalah dosen mendapatkan sertifikasi, kalau Bapak Ibu guru juga punya, ya, sertifikasi guru. Saya juga mendapatkan sertifikasi dosen. Artinya apa? Hari ini
sampai dengan usia 65 masih tetap dibayar oleh pemerintah. Kalau mohon didoakan semoga ini lagi dalam proses, dalam waktu tahun ini bisa menjadi profesor, sehingga Anda bisa panggil saya Profesor Uncle Joe. Ya mudah-mudahan ya, dan itu bisa membuktikan bahwa ketika kita menekuni sebagai dosen, maka during 10 years ya, saya bisa mendapatkan achievement ya sampai ke level yang paling tinggi. Mudah-mudahan yuk kita berusaha. Ini ada kontak number saya 081212818119, nomor cantik. Ada email, bagi yang belum ikut IG silakan, ada Joe Renwarin, Facebook kalau ada yang bermain Facebook, Joseph MJ Renwarin. Kalaupun masih ada yang main Twitter, tapi udah jarang kali ya, saya punya akun Joe Renwarin. Nah, inilah perkenalan sekaligus memperkenalkan filosofi of business. Teman-teman, karena ini adalah interaktif, maka aku akan mengapresiasi, akan memberikan hadiah. Karena aku guru, tidak mungkin aku memberikan hadiah coklat. Yang saya berikan adalah buku. Ini buku karangan saya tahun 2019 yang memahami bisnis internasional, suatu tinjauan akademis dan tinjauan praktis. Ya, ini buku ini udah cetakan kedua. Ya, udah cetakan kedua, lumayan banyak yang berminat. Nah, ini saya kasih gratis bagi teman-teman yang interaktif, yang bisa menjawab di sini. Oke. Saya mau mulai ya interaksi saya dengan judul yang saya akan sharing pagi ini. Ya. Business update for cuan. Nah, pokoknya kalau bicara bisnis itu harus cuan. Kalau no cuan, no biz. Oke. Sebelum kita jauh melangkah, what's the meaning business? Aku mau nanya dulu ke teman-teman. Silakan open mic. Open mic dulu, open mic. Open mic, open video, and answer my question. What's the meaning business in you? Monggo silakan. Silakan, Karisa. Jadi berbisnis itu tuh menjual barang untuk bisa mendapatkan keuntungan. Very good. Menjual barang. Very good. Marco. Ini jangan takut untuk berbeda pandangan. Pokoknya bilang, saya tidak setuju dengan Clarissa. Boleh-boleh aja, sah. Kalau di kuliah kan gitu tuh, harus berbeda pendapat. Silakan Marco. Oke, kalau menurut saya bisnis itu satu kegiatan yang secara finansial saling menguntungkan kedua belah pihak sih, Pak. Very good. Business in activity. Business in selling, ya. Ada dua belah pihak. Ada lagi? Ya, silakan. Siapa lagi nih? Jonathan Purnama. Monggo. Bisnis adalah di mana suatu individu atau organisasi yang melibatkan berbagai kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembuatan, dan lain-lain, Pak. Good. Bisnis itu harus create something. Apakah itu produk atau jasa? Very good. Tapi ini kok yang jawab anak MIPA semua ya? Padahal hostnya ini mewakili IPS nih, Miss. Ayo, yang IPS yuk, jangan mau kalah yuk. Masa ini dari tadi seperti yang Fabian, oh ini Fabian. ada yang dari IPS ini, Uncle Joe ini. Ada Fabian nih, kelas 10 dari IPS. Aduh, ini banding 1:3 nih. Aduh, gimana? Oke, yuk, yang IPS yang lainnya yuk, mana yuk? Yuk. Ayo, bangun. Ayo, Fabian. Fabian. Bisnis adalah kegiatan yang sangat terikat dengan esensi kapitalisme. Wait. Oke, esensi kapitalisme, betul. Jadi harus punya modal. Very good. Oke, jadi tapi modal orang. Tadi kan di perkenalan saya bilang kalau bisa orang yang bayar. Karena aku pernah membuktikan. Ketika kita bangun pabrik gas, itu bukan kami yang bayar. Yang bayar adalah gudang garam. Idenya dari kami. Kami dapat saham. Cakep nggak itu? Cakep. Gitu. Kalau di sini kan gitu ya. Cakep. Ada dulu, yang dari surya. IPS ini. Ya. Oke, Danika, silakan. Danika bisa open cam dan open mic terlebih dahulu ya. Menurut saya berbisnis adalah sistem ekonomi yang terjadi pertukaran barang atau jasa menjadi dalam bentuk uang. Good. Kalau barang itu tukar dengan barang, barter, itu bukan bisnis. Harus bertukar antara, kata lain dari bertukar apa? Kata lain dari bertukar apa nih? Kalau bertukar kan bukan bahasa bisnis, apa? Transaksi ya, Mas Jo.
Nah, ada gurunya jawab. Bisnis itu istilahnya transaction, ya, terjadi transaksi, pertukaran uang saya dengan barang dia, pertukaran barang saya dengan uang dia. That's what we call transaksi. Yes, Nurina San Putri. Bagi saya bisnis itu kalau lebih ke bukan tentang cara kerjanya tapi legacy. Kayak setelah pensiun pun tuh masih bisa dilanjutkan orang lain dan diingat orang lain. Good. Itu kalau di bahasa bisnis namanya key partnership. Ya, itu key partnership. Nanti kita akan bahas. Caroline dulu dari MIPA lagi. Caroline. Menurut saya singkat Pak, cuma orang jual beli. Sudah Pak. Oke. Jadi jual beli, ya, transaksi. Very good. Tadi balik lagi dalam berbisnis itu satu key partnership. Artinya apa, teman-teman? Ini pembuka dalam sharing kita. Ini kan ada jurusan IPS, ada jurusan IPA. Itu namanya puzzle di bisnis. Kalau kita semua IPS, nggak jadi bisnis. Jelas? Jadi Anda punya kelebihan apa, kekurangan apa, dia punya kelebihan apa, kekurangan apa, ketika Anda bersatu, jadilah bisnis. Ya, dan yang paling gampang sekali berteman itu ketika masa SMA. Saya ambil contoh, ya, Dr. Pak Rahmat Gobel, ya, pemilik Panasonic, ya, ketika dia mencari tim, yang dia cari itu bukan teman-teman kuliahnya, enggak, bukan teman SD, enggak. Yang paling enak cari teman adalah teman SMA, karena masa SMA itu masa yang paling indah. Ya, sayang ini kita online ya. Kalau offline kita bisa hahihi dan sebagainya, sehingga kita akan lebih gampang mengenal dibandingkan dengan teman-teman kuliah. Nah, timnya Pak Rahmat Gobel itu dia kan alumni SMA 3 Bulungan, SMA 3 Setiabudi. Dia ambillah teman-teman SMA-nya. Ya, kalau Pak Hairul Tanjung dia ambil teman-teman SMA Negeri 1 Budi Utomo. Ya, SMA Negeri 1 Budi Utomo. Beberapa juga kan kalau di Jakarta kan ada ya terkenal SMA 1, SMA 3, SMA 6 Bulungan ya. Juga banyak diambil dari teman-teman SMA. Nah, teman-teman dari SMA Karangturi, justru inilah partner Anda untuk masa depan. Jelas ya? Jadi saling matching antara jurusan IPA dan jurusan IPS. Cuma 2 jurusan ya, Bu Isrosi? Betul sekali. Ini ya, Uncle Joe. Saatnya mereka untuk kerjasama bangun jaringan. Semua kesempatan yang ada sekarang ini mereka bisa gunakan untuk mereka membangun jaringan dari kelas juga itu ya. Mereka komunikasi saat ini pun mereka akan semakin mengenal teman-teman mereka. Yuk gunakan kesempatan dengan baik. Nah, ada lagi satu key point lagi. Dalam berbisnis harus punya network tadi. Membangun jaringan itu network, teman-teman ya. Jadi Albert Einstein dia bilang bahwa call your friend and I will tell you something. Makin banyak kita berteman, maka network kita makin bagus. Teman-teman, filosofi international business untuk pebisnis Indonesia itu sangat menganut sistem Confucian. Ya, ketika Anda membangun network, kata kunci pertama adalah honesty, jujur. Itu bisnis tuh. Ya, ini sebelum kita lihat nih bisnis apa yang akan kita bikin nih. Ya, yang kedua adalah kewajiban timbal balik atau reciprocal obligation. Ya. Dan yang ketiga ya harus ini punya fighting spirit. Jadi ketika kita akan ketemu dengan network, ya dengan teman, ya partner, itu bawa 3 konsep Confucian, itu pasti sukses ya. Nah teman-teman, tapi ingat kita kenal hari ini belum tentu jadi bisnis. Ya itu nanti akan jadi mungkin 3 atau 5 tahun kemudian, karena ada proses saya mengenal Anda. Siapakah partner saya? Kalau nanti di bisnis model itu namanya key partnership. Ya, jadi itu misalnya gini,
Saya jago di keuangan. Saya jago di, misalnya teman-teman IPA nih, computer science. Saya nggak tahu nih, ada yang mau ngambil jurusan kedokteran nggak nih? Udah nggak terlalu menarik kali ya. Sekarang lulus SMA lebih suka studi komputer kali ya. Karena startup bisnis banyak nih. Oke. Nah, saya jago di startup, tapi saya belum paham di bisnis. Udah nggak usah dipaksa seorang startup, seorang IT man untuk belajar untuk fokus ke bisnis. Biarkanlah teman-teman IPS, ya mereka jago di marketing, jago di keuangan dan sebagainya. Sehingga ini puzzle saling menguatkan. Oke, ini awal muasal daripada bisnis. Oke, saya balik lagi ke PPT. Sehebat apapun jual beli aktivitas kita, kata kunci berikut adalah cuan, atau biasanya di sekolah disebut dengan profit. Untung nggak? Sharing mengenai disruption, ya. Saat ini teman-teman 4.0 sangat terdisrupt, ya. Tapi bisnis itu disruption itu mulai tahun 2019, 2020. Tapi sekarang ya semua pebisnis use disruption to transfer in business and people. Jadi yakinkan ketika kita memilih tim, itu tim yang adaptable, yang mudah untuk menyesuaikan, ya. Dan disruption teknologi itu memaksa untuk melakukan satu perubahan. Semua bisnis berubah sama sekali. Saya mau lihat bisnis-bisnis apa yang kira-kira yang paling bagus, teman-teman. Ini ketika kami di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia kami melakukan research bareng. Ternyata ya, dan ini jumlahnya cukup besar loh, dalam triliunan rupiah, ya. Ternyata e-commerce itu masih mendominasi, ya, untuk teknologi marketplace, B2B dan B2C. Nah, bisnisku itu lebih banyak bermain di B2B. Kalau teman-teman mungkin sekarang udah mulai berbisnis, lebih banyak mungkin ke B2C, ya, tapi nggak apa-apa. Tapi e-commerce itu masih mendominasi, ya. Kemudian bidang apa lagi? Ya, wealth and protection. Ya, itu masih ada 14 triliun situ. Travel, education, housing, mobility, health, digital content, public service, corporate service, dan supply chain and logistik. Ya, ini merupakan proyeksi ke depan. Ya, begitupun sistem pembayaran. Ya, sistem pembayaran sekarang udah transaksi e-commerce dan itu naik sebesar 39. Ya, penggunaan uang elektronik, transaksi digital banking dan sebagainya. Ada juga menarik untuk teman-teman di IPA, ya. Ini yang lagi trending topik, yang lagi hype itu bisnis selalu berpikir 5G, IoT, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, cloud computing itu udah masuk sampai ke desa-desa, ya, sampai ke UMKM. Nah, ini juga bisa kita antisipasi, ya, bisa kita ambil. Oke. Sekarang saya mau nanya, ya. Siapa yang udah berbisnis? Monggo silakan. Yes, silakan Richie Sang dari IPS. IPS 3. Oke, ini Richie bisnisnya gambar ini, Uncle Joe ini. Oke. Oh, bagus dong. Apa nih? Digital printing. Oke, gambar yang seperti apa ini Richie? Digital printing ini. Bener ya, wow. Richie ya ini. Oke. Oh, digital painting. Oh, digital painting ya. Oke, digital painting ini Uncle Joe ini. Oke. Pertanyaanku adalah where's money coming in? Kan kita konsepnya cuan. Richie. Apakah udah cuan? Udah untung? Sudah Uncle Joe ini katanya nih. Wah, luar biasa. Kasih aplaus, kasih aplaus. Luar biasa. Oke, Clarissa boleh open cam, open mic. Kalau seperti ke investor gimana, Pak? Nabung saham? Enggak sih, Pak. Jadi kayak ada yang bisnis, kita yang jadi investor gitu. Tapi kita ikut mengelola? Enggak? Yang ngelola kebanyakan mereka sih. Kita cuma bantuin untuk mikirin, ngembangin ide gitu. Oke. Ide juga itu salah satu. Jadi gini, kalau kita bicara saham, kemungkinan saham saya saham kosong karena idenya dari saya. Boleh. Tapi memang ada terminologi namanya entrepreneur, bisnis sama investor. Ya, sama-sama make money. Kalau investor tidak terlibat dalam pengelolaan manajemen.
Kalau entrepreneur itu self-employee. Ya, jadi saya dulu bekerja karena biasanya kalau entrepreneur itu hobi yang dijalanin. Hobi yang menghasilkan uang. Nah, kalau bisnis itu bisa Anda juga terlibat langsung, tapi Anda sifatnya digaji. Kalau entrepreneur kan sifatnya kan informal. Ya. Tapi kalau misalnya bisnis, saya bangun satu pabrik, saya terlibat langsung di situ, tapi juga saya bisa menyerahkan ke profesional. Saya sebagai komisaris. Boleh. Thank you Clarissa. Thank you Richie. Bagus. Steffi mau menyampaikan Steffi. Iya, lupa. Sedikit saja nih Uncle Joe, ini Steffi ini sebagai presiden dari student company SMA Karangturi nih. Uncle Joe yang kemarin lolos sampai Asia Pasifik, dan di sini juga ada pembimbingnya Miss Rosi ini Uncle Joe yang kemarin. Oke, mungkin Steffi bisa disampaikan di sini. Nanti Steffi bisa jawab ya pertanyaan nanti ketika kita lomba ide dari Google. Ya, itu kami hampir ke California tuh. Kalau nggak pandemik, nanti saya akan kasih case-nya di sini. Ya, silakan Steffi ya. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Uncle Joe. Jadi saya adalah presiden dari Tiga Student Company. Di sini banyak anggota-anggotanya juga. Ada Karen Agni, terus ada Elizabeth Amelia, ada Boy Velita, ada Talita Benita, ada Jesselyn Natali, dan ada Jocelyn Natali. Nah, kami itu menciptakan sebuah board game yang salah satu dari variannya itu mengintegrasi antara mobile application dan board game. Jadi kita mau combine soft skill dan teknologi gitu. Jadi tetap dapat happiness in togetherness-nya, tapi juga keep up with the teknologi yang ada gitu. Wah, luar biasa. Sudah Keren. ini, Mister. Cuan pasti itu. Karena bisnis itu berbasiskan digital. Bagus. Nah, teman-teman, kemarin kami mendapatkan arahan karena Kalbis ini punyanya Kalbe Pharma ya, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Jadi ada 3 strategi direction. Bisnis yang akan hidup di zaman pandemik ini, after pandemic ya, ketika mulai normal, itu pertama di healthcare, oke? Yang kedua education, karena orang tuh tetap akan sekolah, dan yang ketiga digitalisasi. Nah, ini bagus ya. Saya buka rahasia ya, kemarin ISEI itu biasanya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, isinya tuh para menteri semua, direktur BUMN, itu bikin lomba kewirausahaan antar mahasiswa, Miss Rosi. Itu pemenangnya satunya 25 juta loh. Itu baru ide bisnis prototype gitu, dan itu disupport oleh BUMN. Nah, ini yang biasanya dikejar. Kalau Dikti itu cuma ngasih hadiah 5 juta. Tapi kalau ISEI ngasihnya 25 juta. Plus dengan hadiah-hadiah yang lain dari BUMN, misalnya dari PT Pegadaian, dari BNI. Nah, yang tadi yang Stevia itu bagus banget, itu pasti menang tuh. Gitu, karena saya jurinya. Jadi tahu pasti saya ketua tim juri di situ. Jadi semua bisnis berbasiskan digital itu pasti dapat kita pilih 10 besar dari semua kampus di Jakarta. Itu bagus banget. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, kalau teman-teman udah punya bisnis, saya melanjutkan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman di IPA untuk mulai menekuni computer science. Itu bagus banget ya. Karena itu yang merupakan hope. Nah, ada lagi nih. Seiring perkembangan teknologi ini juga nih. Jadi ada sisi negatifnya juga ya. Sehingga mungkin Mas Dimas nanti akan terangkan bagaimana kita dari Kalbe itu membuat kampus fokus ke cybercrime laboratory. Jadi bagaimana yang ini fake social media dan sebagainya ini juga cukup bertumbuh dari sisi kejahatan elektronik. Karena ya ini yang nggak boleh kita, teman-teman, jangan berbisnis di sini. Meskipun ini make money, tapi bukan itu yang akan kita harus mempunyai tadi yang saya buka, hearts and mind. Kita harus mempunyai integriti yang bagus ya, karakter yang bagus dalam menghasilkan uang. Pertanyaan saya berikut adalah, coba Anda sebutkan bisnis apa yang booming saat ini. Tahun lalu saya menulis di Sindo News, apa judulnya itu ya, dan itu dipakai oleh Universitas Diponegoro sebagai KKN. Jadi bisnis di balik musibah. Nggak enak juga sih judulnya ya. Nah, ini kan musibah COVID. Menurut Anda, sekarang apa sih kebutuhan orang? Virtual meeting conference,
Oke, makanan apa nih ya? What kind of business? Jadi bisnis apa sih yang ini? Online shop. Oke. Patricia nih. Silakan. Ya, bisnis virtual meeting conference ini. Aku akan jawab berdasarkan apa yang aku baca sosial media. Kalau gitu, buat Rizal Valerie. Yes, silakan Rizal. Karena sekarang kan harus berjarak gitu, jadi online bisnis online yang diantaranya online dari makanan, jasa, dan barang lain-lain, produk lain-lain itu harus online, belinya juga harus online. Oke. Thank you Rizal. Tapi kan kalau kita bisnis online itu sebenarnya bisnis pedagang. Tapi kan kalau bisnis itu kita membuat produk. Kira-kira produk apa nih yang paling dibutuhkan sekarang, Rizal? Karena kita harus memproduksi sesuatu, itu kan businessman. Kita memproduksi sesuatu kemudian kita jual. Apa kira-kira yang kita produksi? Apa sih kebutuhan orang sekarang? Biasanya aplikasi atau website gitu sebagai hiburan. Oke, aplikasi atau website. Yes. Content creator, Danika. What kind of content creator you mean? Yes, produk masker. Very good. Itu yang saya tulis di koran dan itu langsung dipraktekkan di mahasiswa Universitas Diponegoro ketika mereka KKN atau pengabdian kepada masyarakat. Ini ada yang bertanya, ada yang memberikan tanggapan agak unik ini, Uncle Joe ini dari silakan. 10 MIPA 3 dari Marco ini. Marco menuliskan mengenai GeoGebra dan Prezi ini. Nah, silakan Marco. Nah, open mic. Halo Marco bisa open cam dan open mic. Jadi kan kalau di SMA ini kan biasanya kan banyak aplikasi yang gimana sih, kalau matematika kan ada gambar koordinat seperti itu kan, biasanya kan pakai aplikasi GeoGebra gitu. Jadi bisnis yang laku di zaman pandemi seperti ini ya kira-kira seperti itulah. Kalau Prezi kan yang untuk presentasi yang bisa di zoom yang tambah kecil itu. Oke, jadi digital class. Ya, aplikasi untuk pelajaran tertentu kan ada kan, biasanya kalau mau buat presentasi bisa pakai Prezi gitu, atau sebenarnya pakai PowerPoint atau Google Slide bisa juga sih, cuman kan karena kan Google kan memang dari dulu kan memang sudah benar-benar perusahaan raksasa kan, jadi saya pakai contoh lain aja. Bagus. Ya, kalau kemarin itu yang lagi tren itu virtual background. Jadi virtual background itu kita bergerak ya dan sebagainya, itu juga sangat kreatif. Oke, saya mau coba yang saya lihat di SMA Karangturi itu kan mengajarkan hidroponik ya, benar ya? Saya lihat dari berita, justru bisnis anak muda yang bisa gini. Sekarang itu lagi COVID ya, pasien COVID ataupun bukan pasien COVID, semua sekarang rajin makan sayur, rajin makan telur, ya. Selain dia mengkonsumsi vitamin. Nah, yang menurut koran pandemi membawa berkah, ya. Ini bisa dilakukan di rumah sendiri, ini bisa dilakukan di mana, dan ini anak muda ya yang mulai menjadi pengusaha milenial, dan ini menarik nih. Nah, bagaimana dengan yang tadi bicara digital? Kalau bicara cloud, bicara bisnis mengenai startup dan sebagainya, itu di udara udah rame banget, udah penuh banget. Ya, marketplace, online shop dan sebagainya. Justru ada room untuk kita bikin ya untuk teman-teman di IPA. Ya, jadi perkembangan digital pertanian ini pemainnya masih dikit. Yang paling terkenal Tani Hub, ya, dia punya Tani Fund dan sebagainya. Jadi bagaimana mendekatkan si petani dengan si pengguna. Nah, ini merupakan satu room untuk kita bergerak. 18 di bidang rantai pasok data management. Ini pemain baru Hara, Ultiva, 8 villages, Tani Hub, Eden Farm. Tapi yang paling terkenal Tani Hub. Dan Tani Hub ini anak muda yang make money. Mereka masih kurang di pertanian presisi. Jadi silakan Anda bisa kembangkan di sini. Ya, jadi masih ada room. Karena apa? Karena kebutuhan digitalisasi di pertanian, kebutuhan di pertanian ini sangat tinggi. Kalau kita bicara COVID-19, ya pandemi, sekarang kita nggak bisa berhubungan, nggak bisa berkomunikasi. Jadi ada room yang harus kita improve, yakni bagaimana di pandemi COVID-19 sekarang, situation sekarang, bagaimana mendekatkan perusahaan ke customer. Bagaimana perusahaan bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan dari konsumen, dari customer. Jelas? Nah, ketika teman-teman udah mulai bikin produk, ya, make it sure who is your customer. Know your customer. Oke.
Kenapa kita nggak menggunakan istilah konsumen? Ya, apa bedanya konsumen dan customer? Kalau konsumen itu dia mengkonsum, tapi belum berarti dia membeli. Yang harus kita tahu adalah who is your customer, artinya orang yang mau merelakan uangnya untuk mendapatkan barang kita. Jelas? Makin banyak dia membeli, itu namanya client atau pelanggan. Kita berharap dia menjadi pelanggan. Kalau dia one should buy, itu namanya buyer. Jelas? Yang dimaksud dengan customer ini pelanggan. Nah, ada 4 tipe, silakan dicatat. Ya, who is your customer? 1, mereka yang mempunyai keinginan dan mempunyai uang. Bagaimana kondisi pasar saat itu, teman-teman? Silakan jawab. Kalau misalnya Anda bertemu dengan orang atau calon konsumen atau customer yang punya minat, punya keinginan, dan punya uang. Ya, kalau mereka punya minat, tentu kan mereka kan pengen gitu beli barang kita. Nah, kalau mereka juga punya uang, pasti produk itu akan dibeli. Oke, thank you. Yang lain, gimana kondisi pasar? Silakan Clarissa. Kan kalau mereka ingin, belum tentu mereka beli punya kita, karena nanti pasti ada yang lain kan, pasti ada pesaingnya. Jadi kita harus promosikan kelebihan-kelebihannya kami juga. Oke, kondisi apa yang akan terjadi? Benar, you are not alone, pasti ada pesaing. Akan terjadi perang apa tuh kira-kira? Kenapa? Nanti perang harga juga ya. That's right, itu yang disebut customer is king. Jelas? Namanya buying power. Hati-hati kondisi ini teman-teman. Karena apa? Karena kemungkinan kita tidak cuan. Itu mulai dengan istilah diskon habis, buy one get one free. Bagaimana mau bisnis kalau baik gitu? Jelas ya? Don't enter in that situation. Jadi akan terjadi perang itu kalau di nanti Anda kuliah namanya red ocean situation. Ya akan saling bunuh-bunuh tuh. Dan akhirnya ya nggak untung kita nih. Nah, kondisi kedua, catat. Jika dia punya uang tapi nggak punya minat, jawab apa yang kita lakukan? Good, coba Nelson Jaya. Ya, kalau mereka tidak punya minat, promosikan, beritahu kelebihan apa saja yang dimiliki produk kita gitu. Setuju banget. Jadi kita mendapatkan nih, ya itu namanya potential buyer. Jadi bagaimana supaya mereka yang tidak tertarik menjadi tertarik? Ya, mau ngasih contoh nggak? Di Semarang ada Roti Boy, ada ya? Di mall. Ada. Roti Boy itu konsumen yang punya duit nggak mau beli adalah ibu-ibu, betul? Karena buat apa makan roti? Ya. Nah caranya adalah promosi itu mengalahkan semua panca indera. Jelasnya bagaimana ibu-ibu mau membeli? Mulai dari ini wangi, ya. Apaan nih? Itu namanya first impression. Oke. Kalaupun dia tidak tertarik, mulai dibikin gerombolan, ya betul smell ya, mulai dibikin gerombolan. Ibu-ibu kalau dengar ada kata gerombolan, di mindset dia cuma satu, kalau nggak enak murah. Jelas? Itu konsepnya bread talk. Tahu kan bread talk ya? Mulai ambil baki, ngambil, karena apa? Sistemnya crowded. Itu belum tentu itu adalah konsumen. Kemungkinan itu pegawai yang diminta untuk antri dan sebagainya. Ya sehingga mau tidak mau akhirnya yang awalnya nggak mau beli, jadi beli. Pernah dengar kata sayang anak sayang cucu? Konsumennya adalah anak, customernya adalah ibu. Ibu biasanya kalau ke pasar itu udah penuh perhitungan. Apalagi kalau misalnya kakek, kalau kakek sama anak kok coba-coba sama ini gitu ya. Jadi akhirnya si kakek, si anak, si ayah atau ibu akhirnya membeli barang yang bukan perencanaan dia. Oke. Kondisi ketiga, punya minat, nggak punya uang. Silakan. Clarissa. Oke, berikan cicilan harga. Yes, siapa lagi? Tawarkan cicilan atau diskon, Marco Rian. Oke, jangan diskon lah ya, cicilan ya. Oke, Danika, silakan Danika. Danika silakan. Ini direct message, silakan Danika. What's the meaning pre-order? Yes. Ya, menurut saya mereka pesen dulu atau kita menyiapkan kuota, yes, and give them sampel produk. Misalnya kalau kita jualan roti. Yeah, maybe it's like that, or maybe mereka bisa. Jadi kita kasih dulu testernya dulu ya. Akhirnya akhirnya dia akan berusaha cari uang. Iya, bikin mereka terpancing, termotivasi untuk mencari uang agar mereka tuh mau beli. Tuh.
Oke, akhirnya dia akan memaksa gimana cara cari uang untuk beli produk kita. Very good. Mungkin ini kalau kita berbicara tentang minat tapi tidak punya uang, dan yang sekarang mungkin sedang banyak itu di platform digital ya, Uncle Joe ya, yang semacam kayak pay letter gitu ya, yang sekarang. Ya, fintech dan sebagainya ya. Jadi bagaimana caranya kita kerjasama dengan ya lembaga keuangan dan sebagainya ya, gitu untuk misalnya tadi bisa cicilan ya, kerjasama dengan cicilan BCA misalnya 0% dan sebagainya. Oke, good. Kondisi terakhir, tidak punya uang, tidak punya minat. Ayo, ini baru mikir nih ya, gimana kita, bagaimana kita memproduksi barang dan jasa untuk masuk ke pasar di mana mereka nggak punya uang dan nggak punya minat. Oke, yakinkan mereka bahwa mereka sebenarnya membutuhkan barang kami sehingga ingin. How? Gimana caranya? Clarissa bisa open cam dan open mic ya, mungkin bisa disampaikan kira-kira bagaimana sih caranya untuk meyakinkan mereka yang agar merasa membutuhkan barang dari kita gitu. Ya. Yang meyakinkan mereka itu kan sebenarnya ada taktik yang kayak mereka sebenarnya sudah kebiasaan hidup tanpa barang itu, jadi mereka sudah kebiasaan tidak melakukannya. Kalau kita nyari jalan yang shortcut ke bisnisnya, kayak misal bisnisnya kita membuat sesuatu untuk bisa menjadi shortcut, itu kan bisa juga. Atau mungkin kalau mereka ya biasanya kayak gitu sih, mereka nggak tahu kalau mereka ternyata butuh, terus akhirnya kita kasih, itu kan bisa. Oke, thank you Melissa. Oke, teman-teman, justru disinilah bisnis yang very challenging. Terus ya, bagaimana orang yang nggak butuh jadi butuh, orang akhirnya yang nggak punya duit dia akan paksa mencari duit. Saya kasih contoh apa yang dilakukan oleh Mas Doni. Dia pakai strategi, dia mempromosikan produk, tapi kata kuncinya adalah the power of brand. Ya, the power of brand, merek. Ya. Kalau saya tanya teman-teman, produk apa nih? So Sally. Oke. Pertanyaan saya, who is Sally? Colin dari IPS 3. Karakter di makanannya tuh. Why Sally? Why not Erika? Why not Dennis? Karena saling gitu kayaknya. Sally itu Sally. Ezekiel. Iya, Sally itu Sally. Kita bicara brand ini, merek nih. Who is Sally? Sebenarnya ini jual apa sih dia? Ayo teman-teman. Ice cream. Clarissa, are you sure ice cream? Yogurt. Ini kenapa Pak Mas Kakak Dimas ikut-ikutan ini? Ini kalau dari Clarissa ini Froyo katanya ini, Uncle Joe ini Froyo ini kan. Apa itu Froyo? Mungkin Clarissa bisa. Froyo itu apa itu, Clarissa? Froyo itu singkatan dari frozen yogurt. Biasa dipanggil Froyo semua. Iya. Oke. Froyo. Dari Sour Sally, apa yang branding itu yang menjadikan itu orang sebenarnya, that's yogurt, that's not ice cream. Sour, very good. Siapa yang jawab nih? Sour, oke, kecut dan sebagainya ya. Jadi ketika kita menamakan, itu benar-benar itu udah menceritakan, mengidentikan dengan ini produk ini. Kalau bicara ice cream pasti manis. Jelas ya. Jadi dari nama itu udah mulai, dan itu lesson learned, success story yang bisa kita lihat bagaimana dia bisa grow ya. Maybe they use Sally cause it easy to pronounce. Very good, Danika. Ya, jadi kalau kita bilang Sir Erika, Sir Dennis, jadi lebih mudah kalau kita Sir Sally. Ya, meskipun itu konsonan to konsonan. Who is the customer? Siapa kira-kira? Saya kasih lihat dulu nih ya. Who is the customer? Silakan teman-teman, saya kasih lihat slide berikut. Nah, kalau Anda lihat di sini, apa message yang akan disampaikan? Who is the customer? Udah lihat? Stop sharing dulu. Oke, Sir Sally, US Premium Non-Fat Frozen Yogurt. 100% fat free. Suka yogurt, tapi sedang diet. Emang yogurt menggemukkan ya? Pencinta frozen yogurt. What's the meaning frozen? Yogurt itu seperti apa sih? Yonatan, silakan.
targetnya untuk orang yang ingin hidup sehat, yang mencari makanan-makanan bergizi. Very good. Siapa lagi? Ini ada ini Uncle Joe ini dari kelas 12 ini, akhirnya ini ada dari Ya, 12 silakan. satu. Ini ada dari Talita, ini katanya untuk anak atau remaja perempuan yang suka es tapi nggak mau gendut ini, Uncle Joe ini. coba Apakah ini bikin gendut ini? Open mic. Oke, Talita bisa open cam, open mic. Bagus. Oh ya, jadi kalau menurut saya itu buat anak atau remaja perempuan karena logonya kan perempuan ya kan. Terus tadi ditulisin juga 1% nggak pakai fat kan, jadi untuk anak perempuan atau remaja yang suka es krim tapi juga nggak mau gendut, karena biasanya es krim kan banyak fatnya. Ya betul. Oke, setuju. Tapi apa artinya frozen? Di sini kan dia emang ini yogurt, tapi kenapa beda sama Yakult? Apa beda sama Yakult? Ini nggak enak juga nih Uncle Joe, pagi-pagi suruh mikir terus ya. Mohon maaf nih. Yes, yogurt bentuknya es krim. Jadi para es krim lovers yang takut gemuk ya, sehingga dia bisa membeli ini loh. Ini like es krim tapi ini yogurt. Ya. Enggak apa untuk diet? Yes, ini bisa. Sebenarnya yang takut gemuk siapa sih? Ayo. Mungkin Bapak Ibu guru mau jawab. Apakah cewek? Oh, Marco juga takut gemuk ya? Oke. Nah, teman-teman yang takut sama kegemukan, because frozen so kids will eat slower and healthier. Oke, agree with you, Danika Surya. Oke, jadi marketnya itu sangat menarik. Dia bisa mengambil sampai ke market ibu-ibu. Jelas ya, ibu-ibu juga pingin dong es krim, tapi bukan es krim, ya. Tapi tidak mengemukkan, karena yang takut gemuk itu bukan cuma remaja putri, tapi juga ibu-ibu, sehingga market yang diambil adalah 15 tahun sampai dengan 45 tahun. Oke, kita lihat nih. Jadi, siapa sih mereka? Nah, ini salah satu kesuksesan dari Sorcelli. Padahal ini produk baru sama sekali, dan ini sangat kreatif. Bagaimana dia bisa shifting dari konsepsi ice cream lovers itu mau di packaging seperti layaknya es krim tapi itu yogurt. Terus konsep yang dia lihat, teman-teman coba lihat gambarnya. Ya, Sally ini menggambarkan seorang anak kecil, ya, riang ceria. Tapi konsepnya yang dia bawa adalah this is US premium. Ya, jadi konsepnya padahal ini adalah produk lokal, tapi hebatnya dia bisa membawakan ini, menjadikan ini sebagai seakan-akan ini produk dari luar negeri. Dan ini sangat sukses. Oke. Kita bisa lihat di sini bagaimana Sorcelli lovers, ya. Dan bisa dilihat dari remaja putri, apakah ini tidak menggemukkan, ini sehat dan sebagainya, ya. Dan bagaimana ekspresi mereka, ya. Ini salah satu kesuksesan dari dia sejak tahun 2012. Nah, ini salah satu contoh how we create market. Ya, yang awalnya nggak suka jadi suka, ya, dan ini barang cukup premium, ya, sehingga yang nggak punya uang akhirnya memaksa untuk beli. Ya, kalau lihat di gambar di bawah dia bisa sampai beli 3 sekaligus dan sebagainya. Oke, ini salah satunya untuk menjawab who is your customer. Kalau udah begini namanya who are your customers. Ya, dan ini yang diharapkan oleh pebisnis. Nah, ya. Uncle Joe, ini apakah berarti lebih ke segmenting, lalu positioning, targeting gitu ya? Jadi ya, betul. Sampai ke tagline-nya supaya peminatnya itu lebih banyak, seperti itu ya? Oke. Saya jawab dengan ini. Thank you, Miss Rosi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Doni Pramono? Ini tadi. Jadi, ketika kita akan masuk market itu, pertama brand positioning tadi, segmentation and targeting, ya. Kalau di sini dia ada konsepnya POP, nanti aja kalau udah kuliah, ya, POP dan POD. Kemudian bagaimana brand positioning ini dia membuat menjadi brand formulation.
Ya, jadi identitas sangat jelas tadi. US Premium, non-fat, healthier, slower eating dan sebagainya. Tapi di satu pihak juga nanti teman-teman akan belajar brand elements. Brand elements itu mulai dari nama. Sour Sally. Kalau bicara sour, kecut, Sally itu berarti yogurt, bukan es krim. Ya, kemudian simbol tadi ya, design, color, ya, packaging. Tadi menceritakan who is Sally, anak kecil ya, yang lucu rambutnya, kemudian masih pakai kaos kaki sampai ke atas dan sebagainya ya. Nah, kemudian step berikutnya brand formulation itu masuk ke brand delivery. Nah, memang kalau lihat dari Sour Sally, bagaimana dia publicity-nya, bagaimana dia meng-create customer relationship ya, secara community dan membership. Kemudian bagaimana memang tahun 2012 ya, belum ada Instagram ya, belum ada, mungkin Facebook udah ada tapi belum terlalu heboh sekarang ya, tapi dia mulai memanfaatkan website ya. Jadi Sour Sally community, bagaimana dia mendevelop cukup banyak ya. Nah, ini yang tadi Miss Rosi, jadi bagaimana dia dari brand positioning menuju ke brand formulation. Caroline Aziz. Pertanyaan, silahkan. Caroline Aziz, Mas Duki. Pak, sebenarnya saya masih lumayan bingung ya Pak, membedakan antara bisnis dengan wirausaha juga. Ngomong, saya rasa semua kegiatan mencari uang itu apakah betul bisnis ya Pak? Terus saya mulai terpikir, untuk orang yang tidak suka bisnis, apakah ada opsi lain begitu ya Pak? Oke, thank you. Tapi suka cuan kan? Suka pingin uang kan? Pokoknya menghasilkan uang Pak. Nah, itu. Gitu. Oke, thank you. Jadi nanti mohon dibantu juga Miss Rosi, Mr. Kumaidi untuk terminologi ya. Jadi kalau bisnis itu, kalau kewirausahaan sih berharap ini adalah hobi. Saya pinter masak ya, saya bisa ini ya, saya bisa ini. Nah, itu mulai dijadikan bisnis ya. Biasanya start mulai dari semua itu bicara bisnis ya. Bisnis berarti ending dari bisnis adalah profit ya, profitability. Nah, memang kalau bicara profit ya pasti apa yang dijual tadi kan ya, harus ada revenue model. Nah, revenue model ya kalau dibicara think business itu cuma dua dimensi, apakah itu price atau quantity yang akan kita main. Ya, misalnya kalau kita mau margin tipis berarti kuantitinya, sales kuantitinya harus besar. Ya, kalau kita mau marginnya besar, sales kuantitinya itu limited. Oke. Nah, tidak mau berbisnis tapi pingin duit. Wah, itu menarik tuh. Caranya adalah ya kalau kita punya kelebihan uang, kita tanam ke satu perusahaan. Ya, itu namanya teman-teman, itu namanya portfolio. Pemain portofolio. Ya, yang terkenal di Indonesia pemain portofolio Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Dia beli Inter Milan ya. Tapi hanya beli aset keuangan saja, tapi dia tidak mengelola. Nah, rata-rata entrepreneur itu start mulai dari small medium enterprise. Tapi kalau bisnis, ya bisa aja kita size-nya cukup besar. Sampai sini Caroline? Kalau Caroline tidak mau bekerja, tapi mau uang, itu berarti kita pemain portofolio. Dokter juga termasuk bisnis juga Anda ya Pak ngomong? Yes, dokter masuk. Ya, dokter itu spesialisasi dia, tapi memang modalnya harus besar, terutama dokter gigi. Yang menguntungkan sih dokter gigi. Ya makanya di mana-mana tuh dibandingkan dokter umum lebih banyak dentist ya. Tapi untuk mendirikan satu klinik dokter gigi itu minimal 500 juta. Karena alat-alatnya lumayan mahal. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa lagi? Mr. Ini ada Patricia ini. Pertanyaan saya ya, Mister, itu karena pandemi kan semakin banyak bisnis-bisnis yang baru kan, Mister. Itu apakah Mister punya tips agar misalnya bisnis kita itu bisa lebih stand out daripada yang lain seperti itu? Oke, thank you Patricia. Jadi balik lagi, who is your customers? Ya, kalau pandemik, ketika customernya berubah, itu kita ikut. Contoh, dulu saya beli barang di Indomaret,
karena pandemik saya takut, sehingga saya harus beli melalui online dan sebagainya, ya. Untuk menuju ke online ada berapa bisnis, ya. Contoh misalnya nih ya, bisnis yang growing pada saat pandemik, Si Cepat, tahu Si Cepat kan? Iya, itu hebat banget itu, ya. Si Cepat itu bisa mengantarkan, karena apa? Saya sebagai platform, dia sebagai customer, ada satu transporter yang harus membawa. Nah, Si Cepat memperkenalkan dengan konsep motor dan sebagainya dibandingkan yang lain. Nah, itu memang kekuatan dari jaringan IT. That's why dari awal aku bilang, justru computer science ini menjadi idola. Ya, menjadi idola karena segala sesuatu untuk mendekatkan perusahaan ke customer, itu memang development dari computer science. Gitu. Ya, Patricia. Jadi, ada lagi terjadi perubahan. Misalnya gini, dulu orang beli partai besar, tapi karena online itu kan kecil ya, akhirnya dia bermain di partai-partai kecil. Untuk barang-barang dan jasa kita. Ya, kemudian yang sekarang berkembang itu fenomena kopi. Ya, teman-teman, kalau di Kota Bekasi hampir tiap gang itu ada kedai kopi. Tapi kopi yang terkenal itu adalah delivery. Ya, kita cuman ini pesan, tiba-tiba diantar kopi kita. Itu sampai saat ini saya nggak tahu apakah mungkin study from home ya, atau work from home biar nggak ngantuk, sehingga tingkat konsumerisme kopi itu sangat tinggi. Itu padahal kopi kan gampang dibuat ya. Kira-kira Patricia? Oke. Sama-sama. Tetap semangat ya, berjiwa wirausaha, berjiwa bisnis. Silakan Mr. Kumaidi, Miss Rosi. Ini mungkin ya dari yang kelas 12 dulu ya. Ya, Sojo ya. Silakan. Dari tadi kan kelas 10, kelas 11 ya, mungkin biar imbang juga itu kita yang kelas 12 ini. Dari Jonathan dulu ya. Untuk Jonathan Alexander, silakan bisa open cam dan open mic ya. Selamat pagi Uncle Joe. Jadi saya kan mau bertanya, di era pandemi ini kan banyak bisnis kan. Nah, bagaimana tuh cara kita itu memberanikan diri untuk memulai bisnis gitu? Kadang kita takut untuk mulai, aduh gimana ya, gimana. Nah, gimana cara kita memberanikan diri untuk memulai bisnis? Terima kasih. Thank you, Jonathan. Bagus. Pertama, cari teman dulu. Bisnis itu tidak mungkin satu orang. Ya, harus lebih, karena paling yang ini berdasarkan ini best practice ya, pengalamanku. Ya. Kita cari teman kira-kira yang mempunyai satu visi. Kenapa perlu teman? Karena waktu Anda ambil keputusan bisnis itu harus keputusan bersama, makanya disebut board of director. Ya, jadi Jonathan misalnya di MIPA ya, punya hobi apa misalnya? Ya, hobi gambar misalnya. Bagaimana gambar menjadikan duit? Ajaklah teman-teman yang lain, yuk sama-sama ya, karena di bisnis itu harus ada sharing resiko bersama. Ya, supaya kalau kita rugi, kita nggak rugi banget kalau sendiri. Nah, lihat aja apa kebutuhannya. Misalnya lebih bagus start mulai dari apa yang menjadi hobi. Karena kalau hobi, kita yakinkan bahwa produksi kita itu bisa konstan, bisa sustain, bisa terus menerus. Karena di bisnis itu yang paling penting adalah continuity. Jadi jangan kita cuma bikin satu produk, habis itu udah selesai. Nggak bisa, harus terus continuity. Setelah continuity, growth. Nah, caranya adalah Jonathan apa yang menjadi hobi, carilah teman, itu yang disebut dengan chemistry. Ya, yang mempunyai hobi yang sama, tapi spesialisasinya berbeda. Jelas ya? Dulu waktu saya bangun pabrik gas, itu kami nggak punya modal sama sekali, tahu sendiri pabrik gas, kapitalisasinya besar. Tapi konsep itu yang kita bikin dan kita sanggup untuk menjalani. Investor pasti akan datang sendiri. Jelasnya, dan dia yang akan meminjam ke bank. Jadi ibaratnya personal garanti. Waktu saya bikin, partner saya siapa? Dana pensiun BCA. Jelasnya untuk outsourcing. Ketika gas, partner saya siapa? Gudang garam. Jelas ya? Tapi yang mereka nilai adalah konsep kita. Mereka nilai adalah key partnership. Tim kamu siapa? Itu yang disebut nanti kalau Anda ingin belajar bisnis advance,
itu namanya management capacity. Ya, management capacity itu intellectual capacity yang kita jual. Oke, dan memang jangan heran itu bisa berkembang. Sekarang aset kita 500 miliar. Nah, itu jalan terus karena ini B2B. B2B itu one shot deal di awal. Dan dia akan pakai terus. Oke, jadi untuk Yonatan, jadi ketika kita punya hobi yang sama, kita punya kemampuan yang sama, carilah teman. Ya, dan teman itu sebaiknya ganjil. Ya, supaya waktu ambil keputusan, voting itu 2-1. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, kemungkinan pecah kongsi. Saya juga punya banyak bisnis yang gagal. Karena gini, Yonatan, untuk semua ya teman-teman ya, ketika kita belum ada duit, kita berteman. Tapi ketika ada duit, itu bisa jadi bermusuhan. Jelas ya, karena ada bicara ketidakadilan. Waktu mulai pembagian, saya nggak tahu nih guru matematika apakah bagi-bagi ini sangat eksakt. Kalau di bisnis itu sangat tidak eksakt. Karena pasti ada yang merasa dirugikan, sehingga kemungkinan pecah kongsi, dia akan mengundurkan diri. Sampai sini cukup jelas? Berarti yang paling utama itu idenya dulu atau cari temannya dulu? Ide dulu. Berarti ide itu namanya dulu. bisnis prototype dulu. Saya mau bikin ini karena saya mampu. Setelah itu carilah partner. Oke. Atau kemungkinan dimakan bersama, lagi ngobrol. Kamu tahu ini nggak? Tahu ini? Oh, yuk main yuk. Nah, bisa jadi. Tapi memang dari awal saya udah punya sesuatu yang akan saya sharingkan gitu. Oke, makasih Uncle Joe. Sama-sama. Berikutnya ada Danika ini. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara membangun brand awareness, tapi dengan situasi misalnya gini, saya menyebut merek bukan karena saya ingin promosi, tapi hanya sebagai contoh. Misalnya anak kecil kan suka makan wafer, misalnya wafer keju, dan merek A gini. Cuman itu mereknya belum booming gitu, tapi sudah ada di supermarket. Terus tapi yang sekarang menurut saya di pikiran anak kecil tuh yang berkaitan dengan keju itu mereknya Richeese gitu, padahal itu bukan mereknya. Jadi bagaimana caranya merek A itu bisa muncul di pikirannya? Terima kasih. Very clear, thank you Danika. Kalau dulu masih sistem lama ya. Kalau sekarang sistem modern, gini, aku menjawab apa yang dialami oleh mahasiswaku ya, mahasiswa S2. Kebetulan dia adalah Miss Earth ya, Miss Earth tahun 2017 ya. Itu Instagram dia isinya tiap kali kok kamu ganti-ganti baju terus, oh ternyata di endorse. Itu zaman sekarang, sebelum dia waktu dia develop branding ya, brand awareness ya, aware dulu kan, masih aware nih ya. Itu mulai dari menggunakan kalau dulu sistem testimoni atau brand ambassador ya, tapi kalau brand ambassador testimoni itu udah mulai mention branding, brand, merek. Tapi kalau yang sekarang dilakukan adalah mulai influencer ya, influencer, dan paling terkenal sekarang influencer ya bisa blogger, bisa Instagram yang punya followersnya cukup banyak ya. Nah itu dia mulai menggunakan sesuatu ya. Nah, indirect misalnya dia pegang ini nih, satu merek ini ya. Makin sering dia ini yang si followersnya ini kepingin juga mengkonsumsi apa yang influencer saya konsumsi gitu Danika. Nah itu biasanya itu yang paling efektif sekarang untuk bagaimana membangun brand awareness karena ini produk yang baru. Nah kalau untuk anak kecil, siapa anak kecil yang memang jadi jadi banyak followersnya gitu. Mungkin bisa menjawab Danika? Baik, terima kasih. Oke, ini yang sudah mengangkat tangan dari tadi ini ada Clarissa ini. Selamat pagi Uncle Joe. Dari tadi kan Uncle Joe ngomong pas yang idenya buat yang perusahaan gas itu kan untuk nyari investor. Dan saya ingin bertanya, untuk cari investornya tuh gimana? Kan pasti nanti
susah gitu loh. Terima kasih. Thank you. Gini, Larissa. Dulu juga aku nggak pernah kebayang aku bisa main golf. Ya, karena dulu jabatanku di perusahaan memaksa saya harus main golf. Nah, partner itu waktu itu saya kenal itu butuh waktu 5 tahun untuk dia dia yakin banget bahwa saya bisa join sama dia. Jelas ya? Jadi kita udah biasa ketemu, ngobrol, ya. Tapi itu belum jadi bisnis. Itu jadi bisnis setelah 5 tahun kemudian. Aku udah utarakan, nanti kita akan bikin pabrik gas loh. Kalau cara bikin pabrik gas, saya menjelaskan di lapangan. Oh gitu ya? Ternyata dia nyimak. Ya, dia butuh waktu 4 tahun, 5 tahun, baru dia bilang, perasaan dulu pernah ini ya? Iya nih. Mau? Ayo join. Baru kita present. Karena perlu developing trust. Ya, karena bicara apalagi kalau bisnis besar ya, itu butuh waktu untuk mengenal kamu siapa. Nah, itu yang saya salam pembuka attitude dari awal. Jadi dia akan ikutin terus. Ya, ikutin terus dan percayalah kalau kita yang bagus, kita jalaninya dengan bagus ya, dan memang dia bisa melihat day to day activity, maka kemungkinan akan sukses. Kenapa saya masih bilang kemungkinan? Karena di bisnis itu 50-50. Bisnis itu go or no go, do or die, win or lose. Cuma itu 2 kata. Itu algoritma tuh. 1, 0, 0, 1. Mungkin bisa jawab, Larissa? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini aslinya masih banyak sekali nih Uncle Joe yang pengen bertanya dengan Uncle Joe kan. Menarik sekali ini pembicaraan kita hari ini, tapi karena kita terbatas waktu dalam pertemuan ini, jadi untuk anak-anak nanti yang masih penasaran pengen bertanya bisa bertanya langsung kepada Uncle Joe. Tadi sudah di-share ya untuk nomornya, untuk akun sosial medianya, jadi nanti bisa dihubungi langsung gitu ya. Nah, terima kasih banyak Uncle Joe untuk paparan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada beberapa catatan yang saya catat tadi Uncle Joe dari paparan materi Uncle Joe. Yang pertama mengenai key point kita ya, bagaimana bisnis kita itu dalam menjalankan bisnis kita harus punya mimpi ya, dream, dan dalam dream itu harus kita konsisten, harus kita tumbuhkan terus, dan di dalam bisnis kita juga harus punya partnership dan networking gitu ya. Seru sekali ya perbincangan kita dengan Mr. Joe atau Uncle Joe ini. Nah, kalau saya sedikit menambahkan berkaitan dengan pandemi saat ini ya, itu intinya ada di perubahan dan kemauan untuk berubah. Jadi untuk mengakui dan mau berubah itu harus mau belajar hal-hal yang baru. Nah, semoga dengan diskusi kali ini itu kita bisa membuka mata kita akan perubahan yang terjadi di dunia ekonomi dan di bisnis yang kita bisa banyak belajar dari situ. Saya teringat dulu itu ketika saya kuliah ini. Ketika saya kuliah itu kan mesin untuk pencari di internet yang kami andalkan itu yahoo.com ya. Tapi sekarang itu sudah mungkin hampir terlupakan. Semua sekarang memakai Google, sampai ada istilah Mbah Google, cari di Mbah Google. Nah, mengapa? Tentunya ada sebab kenapa sih perusahaan besar yang mendominasi itu akhirnya bisa kalah. Dan tidak hanya itu, sebenarnya ada beberapa perusahaan juga, mungkin ya mohon maaf ini menyebut merek-merek perusahaan, tapi kita dalam konteks belajar ya, mungkin nanti siswa-siswi di sini itu kita akan lebih lanjut diskusikan juga di pelajaran-pelajaran ekonomi maupun juga di prakarya dan kewirausahaan. Perlu Mr. atau Uncle Joe ketahui bahwa di SMA Karangturi ini ada prakarya dan kewirausahaan. Jadi anak IPA maupun IPS ini mereka mendapatkan itu. Nah, intinya tadi bahwa perubahan dan kemauan berubah. Mari kita bersama-sama untuk membuka mata kita dan mau belajar dengan hal-hal yang baru. Terima kasih saat ini
tadi dari Uncle Joe itu sangat banyak memberikan inspirasi, dan kami yakin nanti kalau kami mau bertanya-tanya lagi itu pastinya dengan senang hati ya Uncle Joe menerima pertanyaan kami, atau kami akan juga sharing pendapat gitu di kemudian hari. Boleh pasti. Oke, terima kasih. Oh ya, Uncle Joe sebagai penutup ini materi hari ini mungkin bisa satu lagi nih ya Uncle Joe ya. Ini ada yang masih penasaran ini. Mungkin bisa satu lagi sebagai penutup. Ya Uncle Joe, saya mau tanya sebenarnya batas profesionalisme dalam dunia partners bisnis itu kayak apa sih? Maksudnya profesionalisme apa nih? Sebagai manajer atau apa? Leader? Ya, sebagai leader. Oke. Jadi teman-teman, sebagai leader berpikirlah helikopter view. Helikopter view itu gini, makin tinggi kita di atas, kita makin bisa melihat secara luas. Ya, tadi Miss Rosi bilang search engine ya, Google pakai merek ya, itu search engine machine ya. Yang kedua, ya, profesionalisme itu akan dihargai ketika Anda selalu berpikir think out of box. Ya, artinya apa? Jangan pernah puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Artinya nanti quit from your comfort zone. Ya, karena hati-hati, kita makin kita profesional, kita akan masuk ke zona nyaman. Nah, when we are entered in zona nyaman, it means that. Jelas, sehingga selalu berpikir, kalau pinjam istilah Steve Jobs ya, stay hungry ya, tetaplah ya, tadi yang disebut dengan selalu berubah yang Miss Rosi katakan. Jadi sebatas apa? Sebatas Anda telah menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum orang lain pikirkan. Tadi saya kasih contoh Mas Doni Pramono. Tahun 2012 dia menciptakan Soul Sally. Itu sesuatu yang think out of box. Dia bisa menangkap banyak market dari satu produk. Mungkin itu, Fabian? Oke, cukup menjawab. Makasih Uncle Joe. Oke, thank you. Oke, terima kasih Fabian, dan terima kasih banyak Uncle Joe, ini jawaban yang luar biasa juga di pertanyaan penutup dari Fabian, bagaimana batasan-batasan dalam partnership gitu ya Uncle Joe. Uncle Joe, terima kasih banyak untuk paparan pada pagi hari ini yang luar biasa sekali, dan terima kasih juga untuk anak-anak semua atas antusiasmenya, pertanyaan-pertanyaannya.